apa nih folder satunya lagi. Wah anjay lebih advance lagi. Terus pas dengerin 6 bulan aku gak mau dengerin musik lain. Bu ini coba cek deh. Menurut saya anaknya aneh nih kata Dr. Teti. Tapi itu bisa dijadiin benchmark atau patokan kayak di bar kesekian dia kesini. Di bar kesekian jadi gini. Jadi ngapalinnya tuh dengan approach yang agak berbeda ketimbang sesuatu yang repetitif gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan Kavin Sultan. Halo. Hai. Hai. Nama sebutan viewersnya apa tadi? Singers. Singers ya. Hai Singers, saya Kavin Sultan. Anjay. Anjay. Kavin. Yoi. Gila, kita terakhir ketemu udah lama banget ya. Kayak terakhir ketemu tuh tahun berapa ya? Di area Udah selama itu. Kalau ketemu doang sih pas-pasan belum lama ya. Papasan belum lama. Tapi yang actually duduk bareng, iya benar. ngobrol, main musik atau apapun itu kayak udah cukup lama sih. Kayak terakhir kita beneran kayak ketemu dalam konteks musik dan maksudnya kayak dalam satu acara yang sama tuh ya 2017, 2000 oh my gitu. god, gokil. Zaman-zaman aku baru puber tuh kocak banget. Berarti belum kuliah dong? Belum, aku masuk kuliah tuh 2019 soalnya. 2019 masuk kuliah itu umur 15 ya? Iya. Kok bisa masuk arsitektur UI umur 15 itu kok aneh? Mau cerita panjang atau cerita pendek nih? Sebelum ke sana, tapi aku pengen Kevin ceritain. Yoi. Tapi sebelum ke sana, kongres dulu Two Pons. Yoi, Two Pons. Judulnya Two Pons apa sih? Judulnya Two Pons, 2 pion, Two Pons. Loh, tunggu. Oh, jadi di judul lagunya Two Pons atau 2 pion bahasa Indonesianya. Iya. Oleh aku featuring Kesha Valerie. Nanti undang aja juga ke sini. Nah iya, kita harus mengundang Kesha. Iyalah, pasti ya. seneng. Kesha kalau nonton next you come here ya. Atau berdua lagi lah sekalian. Udah. Boleh guys. Biar makin rame. Yui. Yang pasti ini kenapa Kavin aku undang ke sini karena guys, aku percaya banget Kavin itu adalah model atau sosok musisi. Waduh. Yang mana sangat menginspirasi. Yang menurut aku nih musisi masa kini banget. Oh gitu. Iya. Kenapa Kav? Tau gak? Aku jelasin dulu. Pertama, Kavin nulis lagu sendiri. Kedua, nyanyiin sendiri, produce sendiri, bahkan musik konsep pun sendiri ya. Iya. Sosial media manage sendiri ya. Iya. Gokil. Ya ini guys, DIY. Nah itu dia guys. Jadi apa tidak tergantung sama orang lain. Daerah istimewa Yogyakarta. DIY. DIY. Agak meleceh ya. Agak apa tadi kalau bukan di apa? Namanya juga hidup. Namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di sonan. Oke. Itu musisi banget guys ya. Kalau kalian gak ngerti berarti kalian kurang bermusik. Oke, Kavin. Yoi. Kita mulai dari awal dulu ya Kavin ya. Jadi aku pertama kali tahu Kavin itu adalah sebagai seorang child prodigy. Main musik dari umur 3 tahun. Iya. 4 tahun. 4 tahun. Mulai nyanyi. Nyanyi umur 4 tahun ya. Yang mana juga yang dinyanyiin tuh udah jazz gitu dari dulu. Iya. Iya gak sih? Dulu aku banyak di edukasinya. Emang entry aku terhadap bermusik dari genre itu gitu. Secara educational ya. Maksudnya kayak belajar musiknya langsung jazz. Kenapa? Maksudnya kenapa kok sebagai anak-anak waktu itu kok malah ke jazz? Siapa yang ngarahin? Jadi sebenarnya ini tuh agak kompleks sih ceritanya, tapi aku mulai ceritain gak apa-apa ya? Iya, coba. Ini tuh ceritanya nanti soalnya lini kehidupan upbringing childhoodku. Oke. Ini tuh bakal menjawab pertanyaan soal kenapa sekolah di usia muda tadi, sekaligus kenapa bermusik itself dan kenapa milih jazz sebagai starting pointnya. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya pas masih kecil, umur 1,5 tahun atau kayak biasanya bayi imunisasi umur berapa sih? Segitu gak sih? Waduh, gak hafal saya. Lupa saya juga. Iya. Iyalah saya gak inget. Mana inget saya. Pokoknya pas bayi lah ya. Itu tuh dulu suatu saat itu dibawa sama nyokap. Aku pas masih bayi ke rumah sakit. Dulu aku tinggal di Bandung. Oke. Terus ngobrol si ibuku sama dokter imunisasinya. Oke. Namanya Dokter Teti. Dokter Teti jika Anda menonton. Dokter Teti. Shout out, Bray. Shout out Dokter Teti yo. Yoi. Dia tuh ngobrol sama nyokap. Kayak biasalah pas aku mau di handle, pas mau di imunisasi, dia kayak baby talk kan, maksudnya kayak ngobrol sama aku yang masih kecil. Terus tapi Dokter Teti
noticed something gitu. Dia bilang kok Bu ini anaknya kok tektokan sama saya lancar bener gitu. Umur segitu. Iya. Pokoknya kayak bisa jawab secara responsif gitu. Terus kata dokter Teti, Bu ini coba cek deh. Menurut saya anaknya aneh nih kata dokter Teti. Terus ya udah nih saya bawa ke teman saya namanya Dokter Purboyo gitu. Saya rekomendasikan, saya kasih surat lah. Nih anak saya suruh ke sana. Ya udah akhirnya next ibu bawa gua ke Dokter Purboyo. Shout out Dokter Purboyo lagi. Dokter Purboyo yo. Keren. Yes. Terus pas dites ngobrol-ngobrol terus biasanya kalau misalkan sama neurolog ya, he's a neurologist. Dan maksudnya psikolog anak gitu di bidang itu. Biasanya kan kalau ketemu mereka biasanya ada tes ketangkasan atau tes IQ gitu kan. Terus untuk aku yang umur segitu kayak masih bayi gitu, 1,5 tahun gitu, tes ketangkasannya tuh salah satunya tuh ada yang kayak gini tuh. Aku ingat banget. Diceritain lagi sih sama nyokap. Dalam satu ruangan dikasih lakban hitam, digelar gitu, satu strip panjang gitu, terus ditempel ke lantai. Terus aku pas masih bayi tuh disuruh ngerangkak gitu, ngikutin garisnya. Nah, aku gagal merangkak mengikuti garisnya. Biasanya anak-anak lain bisa. Nah, terus kata dokter Purboyo, wah ini Bu anaknya terlalu banyak yang dipikirin. Makanya nggak fokus nih anaknya gitu. Terus apa yang terjadi dok? Apa yang terjadi dengan anak saya kata nyokap. Terus dia bilang, Bu singkatnya ini anak ibu kecepetan mikirnya, jadi nggak ada sekolahnya di Indonesia. Terus kata dokter dia akan langsung memberi 2 pilihan gitu. Ibu mau anak ibu nunggu sampai umur 6 tahun baru kemudian SD gitu, tapi sayang waktunya kayak menghabiskan waktu selama itu baru ngikut sistem Indonesia yang SD itu umur 6 tahun gitu. Atau ya ibu cari sekolah yang gak ada di sini, maksudnya jalur yang non konvensional. Yang mana adalah either kayak banyak kan waktu itu juga kayak ada homeschooling, ada sekolah alam, atau ya jangan ke Indonesia gitu kata dokter. Terus ya udahlah itu ditelan dulu tuh info itu sama nyokap. Terus habis itu akhirnya bergulirlah waktu. Ya udah umur 3 tahun nih. Mulai deh tes masuk TK gitu. 3 tahun? 3 tahun masuk TK. Terus ternyata pas di situ aku tuh disruptif anaknya. Disruptif? Iya. Apa itu disruptif? Maksudnya kayak apa sih maksud? Jadi gak fokus belajar, terus menghancurkan ruangan kelasnya. Nakal banget gue dulu. Rusuh. Terus kalau di playground tuh kerjaannya tuh gangguin anak-anak yang lain lah, terus naik di atas meja guru, terus ini pokoknya nggak bisa diatur lah. Terus ternyata pas dicek tugas-tugasnya udah kelar semua, tapi kan dulu kan pas di TK tuh kan kita belajar nulis, ngikutin garis kan A, B, C, alfabet sesuai titik-titiknya gitu. Nah ternyata pas dicek, anjay ini anak udah beres, sementara yang lain masih gini-gini. Pantas aja aku kayak rusuh-rusuh kayak gitu tuh, ternyata itu manifestasi dari rasa bosan aku. Gitu. Bener yang dokter Purwe bilang tadi, kayak ini anak nggak fokus soalnya kecepetan gitu. Terus habis itu agak rewind sedikit. Ini tuh kondisinya pas aku umur 3 tahun tuh aku udah bisa baca dan tulis lancar. Aku udah bisa baca tuh umur 1,5 sampai umur 2 lah. Terus mulai nulis tuh umur 3. Makanya aku udah kayak apa sih ini? Tangan kiri? Enggak, tangan kanan. Kiri. Tapi aku bisa nulis gini. Bisa nulis mirroring pakai tangan kiri. Oke, lanjut terus. Ya gitu. Akhirnya ya udah dikeluarin lah dari TK. Akhirnya memutuskan ya udah ngapain lah. Maksudnya materinya juga udah biasa gitu, udah bisa. Akhirnya nyokap menemukan homeschooling waktu itu. Ya udahlah apa cobain homeschooling aja ya. Tapi waktu itu homeschooling kaseto pada saat itu. Tapi masa umur 3 tahun udah masuk gitu. Tapi waktu itu ngobrol-ngobrol sama orang-orang homeschooling kaseto, terus ya udahlah why not lah, coba aja dulu gitu. Akhirnya nyokap cobain nge-enroll aku ke dalam homeschooling kaseto pas umur 3 tahun. Anggap aja anak bawang. Jadi waktu itu kita mikirnya gitu. Kalau ternyata bisa ngikutin pelajarannya ya udah gas gitu, lanjut terus. Tapi kalaupun nggak bisa ya namanya juga trial gitu. Ternyata pas dimasukin bisa. Karena aku kan sebenarnya udah bisa baca dan nulis. Iya. Tinggal ngitung doang yang belum. Ya itu belajar di situ, belajar di homeschooling.
ikut-ikutan waktu itu aku tuh ikutan komunitas homeschooling. Jadi oh ya ini disclaimer juga buat yang nonton nih. Banyak yang ngira homeschooling tuh menganggap kata homeschooling tuh diinterpretasikan secara literal, secara harfiah kayak sekolah di rumah gitu. Padahal enggak, homeschooling itu maksudnya tuh program aja. Namanya homeschooling karena memang dibuat seinformal itu sekolahnya. Dibuat seleluasa itu. Jadi kita tuh beneran datang ke tempat fisik, brick and mortar, ada headquartersnya beneran, ada kantornya. Dan di situ ada tutor-tutornya, ada kakak-kakak yang ngajarin kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan materi lainnya gitu. Cuman di situ tuh kita belajarnya tuh cuman 3 jam dalam sehari. Dan 2 hari dalam seminggu. Seinformal itu. Jadi banyak mainnya, banyak sosialisasi sama anak-anak dari homeschooling itu, dari yang lain gitu. Ya udah terus ternyata bisa aku ngikutin. Akhirnya fast forward lulus SD, berarti usia berapa? 9 lulus. 9 lulus SD? Iya. Normalnya 12? Masuknya 6 sampai 7. Sorry. Berarti 12 kan normalnya kan? Normal. 12 13 lah ya. Iya. Ini umur 9 udah lulus SD. Iya, terus aku lanjut SMP di homeschooling yang sama. Tapi aku cuma ngambil 2 tahun, biasanya 3 tahun kan. Karena aku ngambil program akselerasi, jadi aku omit 1 tahun. Jadi umur 11? Jadi dari umur 9 tuh kan start SMP tuh. Betul. Plus 2 tahun tuh berarti 11 tuh. 11. Ya usia 11 OTW 12 tuh udah lulus SMP. Cepat amat. GC gercep banget. Gercep banget ya. Terus habis itu plus lagi SMA. SMA aku normal 3 tahun. Jadi umur 14-an OTW 15 lah. Tapi tunggu, SMA homeschooling juga? Sama, homeschooling juga. Di homeschooling yang sama juga. Karena masuknya early kayak di bulan-bulan awal, aku tuh lulus SMA tuh 13 OTW 14. Ya jatuhnya udah 14 lulusnya. Gitu. Wow, oke, itu menarik banget sih. Gitu ya. Yoi. Terus to answer your question tentang gimana caranya bisa nemu musik dan nemu jazz. Kan aku tuh baik lagi ya ke umur 3 tahun lagi tadi pas awal-awal masuk SD. Itu tuh masih yang dokter bilang kayak mikirnya kecepetan gitu. Sehingga itu sebenarnya punya efek terhadap bagaimana aku berbicara. Aku tuh ngomong tuh gagap dulu pas umur segitu. Maksudnya responsif dan cepat gitu dan ngerti apa yang aku omongin, maksudnya nggak gibberish gitu. Biasanya kan anak-anak pada usia itu kan belum terlalu jelas gitu apa yang diomongin. Aku tuh jelas gitu, cuman gagap. Kenapa? Karena yang dipikirin tuh udah the next sentence, sementara cara aku berartikulasi tuh belum siap, belum ngejar. Jadi makanya mulut tuh punya trouble untuk ngikutin pace-nya otak. Gitu. Terus ini ada salah satu ide gagasan dari nyokap. Anjay, kenapa gak nih anak kita coba aja iseng lesin nyanyi. Siapa tahu otot-otot rahangnya terstimulasi, berlatih. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Nah, pantesan nyanyi awalnya. Akhirnya ya udah deh, coba lesin aja umur 3 OTW 4 itulah. Les nyanyi zaman bocah dulu biasanya kan les nyanyi lagu-lagu apa sih, lagu-lagu Disney gitu kan. Iya, betul. Lagu-lagu ya lagu-lagu itulah ya banyaknya ya. Lagu-lagu Broadway gitu. Terus bisa lama-lama kayak makin lancar ngomongnya, makanya akhirnya diterusin lesnya. Dan dari situ juga bangkitlah keinginanku dan kemauan atau affinity lah jatuhnya ya, kegemaranku terhadap musik ya. Ternyata seru juga gitu. Akhirnya nyanyi terus deh semenjak itu. Akhirnya nyemplung gitu sebenarnya. Terus tiba-tiba ngejazz tuh gara-gara aku mulai ya biasalah. Sama emang aku pas dari kecil orangnya bosenan mulu, mulai bosen sama lagu-lagu Disney sama Broadway. Bosen. Jadi ya udah sama gurunya pada saat itu at the time dia ngasih lagu-lagu yang lebih advanced. Kayak ya udah nih pas masih bocah gitu kayak ya udah lu nyanyi lagu mulai ke arah yang jadul lagunya. Karena referensi bokap nyokap juga sih. Ya udah lu mulai nyanyi lagu Michael Jackson usia 4 gitu. Ada salah satu video di YouTube aku pas umur 4 atau 3 gitu nyanyi lagu band Michael Jackson. Itu kocak banget ya pas masih umur segitu. Terus ya mulai ke lagu-lagu situ lah, terus nyanyi ya udah dikasih gurunya kamu nyanyi Man in the Mirror lah gitu. Oh ya, shout out gurunya pada saat itu namanya Kak Adi. Shout out Kak Adi. Kak Adi, yes. Yo. Yoi. Ini tiap name dropping kita shout out. Betul. Ini
Akhirnya mulai ke lagu-lagu kayak gitu, terus kayak coba ngulik lah apa James Morrison. Oke, pas umur segitu. James Morrison. Yoi, ini shout out emang ke Adi. Terus kamu mau nggak nyanyi lagu yang lebih kompleks gitu? Ya udah, lagu Spain gitu umur segitu. Terus dari situ baru kenal jazz dari situ sebenarnya. Lalu dia merekomendasikan aku ke gurunya dia lagi. Jadi kayak MLM ya. Iya betul. Ada upline. Ada upline, iya benar. Karena pada saat itu dia berpindah, terus dia kayak sekalian lah sok nih les nyanyi sama guru aku, sama sekalian juga les piano juga gitu. Dia akhirnya ngerekomendasikan aku ke Kang Yosep, Kang Otep. Nah, shout out ke Kang Otep. Dan Om Yahya. Kang Otep, Om Yahya, shout out. Akhirnya aku dikasih ke mereka, ke Om Yahya sih banyaknya sebagai dia guru piano aku dulu. Belajar sama dia tuh lumayan unorthodox juga tapi gayanya. Unorthodoxnya kenapa? Karena ternyata aku tuh dulu pas dikasih sheet music bosenan. Terus gak bisa. Bosenan, oke. Emang itu ternyata trait aku dari kecil bosenan. Emang bosenan, oke. Yoi. Terus akhirnya ya udah dia bilang kita tutup buku aja. Kamu nggak usah saya ajarin not balok dulu, dia bilang. Kita belajar chord chart aja, chord chart. Nulisnya gini deh, gini ya. Biar lebih sederhana juga mungkin. Jadi ya udah nih mulailah belajar dari Pak Yahya. Sorry, aku potong dulu ya. Berarti kan tadi kalau vokal kan dari 3-4 tahun. Iya. Pianonya? Piano tuh dulu sempat trial kayak sama Kak Adi juga, kayak usia-usia segitu. Cuman masih bosenan karena ternyata baca not balok sedikit membosankan untuk anak usia segitu. Iya, oke. Walaupun mungkin banyak juga yang berbakat di bidang itu ya. Cuman untuk aku pada saat itu at the time nggak tahu kayak nggak klik aja gitu. Akhirnya aku ditransfer ke Om Yahya tadi. Itu udah agak gede sih. Aku nyanyinya masih lanjut terus sama Kak Adi dan akhirnya ke Kang Otep. Cuman sama Pak Yahyanya tuh mulai kayak umur 7 gitu. Terus dari situ dia bilang tutup buku. Nih saya ajarin cara bikin dan cara baca chord chart. Langsung nge-chord aja langsung simple. Jadi guidelines aja geng. Ya kan dalam satu bar tuh chordnya ini gitu kan. C minor 7, terus next keempatnya F minor 7 gitu-gitu ya. Jadi langsung aja terus ketiga 6. Jazz banget gitu. Belajar ya. Langsung minor 7 ya. Biar extension. Jazz banget oke. Terus akhirnya dari situ gini tuh ternyata mulai dapet nih rhythm belajarnya mulai melalui learning curve-nya. Dan pada saat itu ini shout out banget sebenarnya ke Om Yahya karena dia yang ngejejelin aku 80s music. 80s? Karena apa dijajarin 80s music? Gak tau dia kayak pada saat itu tergerak aja untuk ngasih aku USB. Nih dengerin dah. Ini isinya bukan jazz tapi jazzy tunes jatuhnya ya. Jazzy tunes. Era itu kayak George Duke, George Benson, Al Jarreau, beberapa produksiannya David Foster juga, Earth, Wind, Fire. Pokoknya era itu lah. 80s music, late 70s to early 80s ya kan di time frame kayak gitu tuh. Iya. Dia kasih itu, terus aku kayak anjay ini boleh ngomong kasar nggak? Boleh. Anjir ini bagus banget nih. Terus pokoknya aku tuh pas umur 7 sama 8 tahun tuh kesirap banget sama USB itu. Kayak nggak mau dengerin hal-hal lain di luar umur USB. Segitu dengerinnya lagu-lagu 80s yang jazzy tunes, yang George Duke gitu-gitu. Asli. Pada kesirap kayak lagu George Duke Born to Love itu anjay aku putar-putar terus. Bobby Caldwell juga. Ya ampun, Terus habis itu dia kasih 2 folder gitu. Ada itu sama satu lagi folder Cassiopeia Jazz Fusion. Aduh berat amat ya waktu itu ya buat anak usia itu. Jazz Fusion Jepang kan Cassiopeia. Apa nih folder satunya lagi? Wah anjay lebih advance lagi. Terus pas dengerin 6 bulan aku nggak mau dengerin musik lain di luar Cassiopeia. Ingat gak rasanya waktu itu apa yang membuat Kavin tuh begitu kesirep? Nggak tahu ya. Apanya gitu? I guess the whole the whole novelty of the thing. Maksudnya kayak anjay ini something new banget, fresh banget. Kayak aku tuh dari kecil nyokap sama bokap tuh emang music enthusiasts juga. Nanti aku cerita referensi musik dari mereka juga. Boleh. Tapi dari kecil tuh kayak dari umur 3 tahun tadi tuh udah bisa bersenandung lagu-lagu yang ada di radio. Cuman mungkin itu kan udah sering diputer ya. Top 40-an gitu pada era itu.
Ya mungkin dikasih USB kayak gini sama Om Yahya kayak anjay ini kayak chordnya kemana, melodinya kemana, dan maksudnya instrumental kan. Mungkin itu juga something new karena hal yang jarang aku dengerin di radio. Walaupun dulu ada, sampai sekarang juga masih ada KLCBS dulu. Di Bandung ada jazz radio namanya KLCBS sama K-Light FM. Kayak kadang-kadang mereka muterin lagu-lagu yang memang gak ada vokalnya juga. Cuman mungkin I don't know, something about the 80s emang masa-masa jaya musik juga sih. Menurutku ya. Kayak dari segi sound design. Oke, sekarang kita agak sedikit ke sound design. Tapi nggak apa-apa. Terus. Ya mungkin itu aja sih alasannya kenapa aku bisa kesirep. Pokoknya aku tuh 6 bulan dengerin Cassiopeia terus sampai Cassiopeang. Apa tuh? Apa Cassiopeang ya? Sampai Cassiopeang. Luar biasa ya. Itu. Sampai aku tuh ke mall tuh pas umur 7-8 tuh ke mall. Kayak bu sama nyokap gitu. Bu boleh pulang gak? Gak enak lagu di food court deh. Kayak gak mau dengerin lagu yang lain. Gila kecil-kecilnya di alis amat ya? Bener asli kayak. Gitu. Mending aku tunggu di mobil aja deh bu. Ibu belanja aja. Aku gini sendiri dengerin Cassiopeia. Anjay. Oke, kecil aneh banget gue bocah aneh. Gitu. Iya. Tapi iya bener sih. Iya. Gitu. Tapi memang Kavin itu dari dulu tuh sangat cepet nangkep ini ya, nangkep sebuah melodi-melodi yang kompleks, ketukan-ketukan yang kompleks. Melodi yang kompleks, melodi-melodi yang kompleks, chord-chord yang kafling. Nah, itu dia kan. Irama yang perumahan. Betul. Ya. Itu sangat-sangat sebal. Misi. Tapi soalnya gini Kak. Waktu itu aku inget banget pernah ngasih Kavin PR Twisted. Oh iya lagu Twisted. Dalam sehari langsung bisa. Waktu itu aku ikut masterclassnya. Aku manggilnya coach atau apa nih? Aku kebiasaan manggilnya Om lagi. Karena udah kenal dari kecil. Jangan Om atuh. Ya udah untuk kalau di depan viewers coach aja yang coach. Tapi kalau off the record Om lagi. Oke, jadi kan ceritanya lagu Twisted itu adalah sebuah lagu yang biasanya aku kasih. Waktu itu aku masih ngajar di Universitas Pelita Harapan kan, Fakultas Musik. Itu adalah lagu ujian. Gitu, lagu ujian naik tingkat. Oh ujian itu di UPH dulu? UPH, gitu. Lagunya lagu Twisted. Kenapa? Karena melodinya kompleks. Sangat jarang pengulangan karena kan solo yang dinyanyikan kan? Iya, itu tuh jatuhnya bagi singers itu disebut dengan vocalise. Jarang banyak yang tahu penyanyi soal ini. Vocalise nulisnya VOCALESE. Oh, kenapa jadi lomba spelling Betul. Nggak, tapi buat kalian yang pengen tahu itu tuh berarti gimana coach? Berarti itu tuh kayak ngambil solo jadi jazz, dilirikkan. Contohnya yang Moody Smooth for Love. Terus ada kayaknya Spain juga. Kan ada yang Spain mah nggak dilirikkan mah ya. Oh ya. Spain jatuhnya mungkin bukan vokalis karena bukan dari solo. Ya, bukan dari solo. Tapi emang secara instrumental emang namanya gitu. Bener. Pokoknya ada beberapa lagu tuh yang populer juga di jazz itu adalah bentuk vokalis. Salah satunya itu Twisted. Itu adalah kalau di jazz tuh salah satu seni vokal yang termasuk yang tersulit karena apa ya? Solo itu kan kompleks tapi dinyanyikan seakan-akan itu melodi aja gitu. Nah, Kavin waktu itu sebagai umur berapa kan? Ya waktu itu 10-9 gitu ya. Ada videonya di YouTube. Ada video itu. Aja Kavin Sultan Indro Aziz tuh ada kita waktu itu cuman mending sehari. Wah inget banget waktu itu nyokapnya cerita, enggak ini perjalanan dari Bandung ke Jakarta cuma dengerin sekali langsung bisa. Jadi mungkin itu ya Kavin yang membuat mendengar melodi dan ketukan dan harmoni yang kompleks itu tuh somehow lebih asik gitu, lebih menyenangkan karena mungkin karena dinamis aja sih. Oke. Ya mungkin repetisi itu mudah dihafalkan karena banyak pengulangan. Iya. Tapi justru mungkin hal-hal kayak gitu juga ya mungkin nggak mudah dihafal, cuman menjadi sebuah challenge atau sebuah undertaking yang sulit. Cuman possible sih untuk dihafalin. Karena menurutku justru karena aspek dynamicity-nya tadi. Karena dia tuh banyak pemilihan-pemilihan ada yang aneh. Tapi itu bisa dijadiin benchmark atau patokan kayak di bar kesekian dia kesini, di bar kesekian jadi gini. Jadi ngapalinnya tuh dengan approach yang agak berbeda ketimbang sesuatu yang repetitif gitu.
Kalau menurutku jadi kayak Iya, gitu. bener. Keren. Dan ini juga apa namanya? Ini juga mungkin kita ngobrol ini ya guys. Ini juga menggambarkan betapa musik tuh sangat bisa di nerd in gitu loh. Iya, Ngerti nggak sih? sumpah. Dan itu asik banget untuk kita kulik gitu loh. Iya, kayak not just playing music, not just performing music, but just listening to music gitu, kayak ada banget niche-nya dan ada banget apa ya, jalur untuk kita jadi geek terhadap itu. Kayak Betul banget. anjir, musik tuh seru banget, bener kayak Aduh. untuk didekonstruksi itu seru banget. Banget. Kayak Oke. dari segi lirik, apa nada tadi, Nah, kayak lirik vokalis nada, gitu, ketukan, harmoni. progression, sound design lagi. Nah, itu juga topik yang wow juga kan. Nah, itu oke, Kaf, gini. Kita udah ngobrolin nih, Kaf, tentang gimana perjalanan untuk seorang Kavin Sultan tuh mengulik musik, ya kan, dari belajar nyanyi, belajar piano, dan ngulik-ngulik musik-musik 80s, jazz, segala macam. Nah, tapi sekarang kita mau ngomongin nih. Oke, dari segi teknis, Kavin sudah ngulik segala macam. Tapi kemudian, Kavin kan sudah banyak menjalani banyak ini ya, dalam karir musiknya, dari di atas rata-rata, berkolaborasi dengan David Foster, main film juga bahkan. Iya. Sekarang mungkin yang teman-teman pengen tahu nih, oke, gue udah jago nih bermusik, nyanyi segala macam. Terus gimana gue bisa masuk ke dunia industri? Nah, waktu itu untuk Kavin sendiri gimana tuh? Aku tuh waktu itu pas umur 7 tahun itu ikut audisi Laskar Pelangi, musikal Laskar Pelangi. Oke. Sebenarnya gateway aku mulai kenal sama kenal dengan dunia bermusik atau sebenarnya itu jadinya jatuhnya dunia performing ya, karena musikal tuh ada aspek tarinya, ada aspek musiknya, dan ada aspek actingnya juga kan. Cuman intinya gateway aku masuk ke dalam ranah seni performing itu dari situ awalnya. Gitu. Dan di situ jadi kenal banyak tokoh lah dan banyak mentor, ada diprakarsai kan oleh, itu kan dari bukunya Andra Hirata ya, yang diproduksi oleh Om Riri Riza sama Tante Mira Lesmana. Nah, terus dari situ jadi kenal Om Erwin Gutawa tuh, karena dia orkestratornya betul. di musikal Laskar Pelangi. Dari situ sih sebenarnya mulai, ternyata produksi sebuah musikal tuh kayak gini, ternyata latihannya kayak gini. Kita waktu itu proses karantina 6 bulan, lumayan intens. Terus kayak, ternyata cara singing in a group tuh gini. Karena selama ini kan aku ya pas les vokal, pas bocah ya nyanyi sendiri aja gitu. Tapi ternyata cara bagi suara tuh gini. Itu banyak banget ilmu yang didapat pas musikal. Terutama musikal kayak cara nyanyinya juga beda dengan cara nyanyi lagu populer biasa. Ya kan? Entah sebenarnya nggak mesti teatrikal sih. Cuman maksudnya mungkin karena ada added layer of lo harus acting di situnya juga. Jadi kayak nyanyinya juga idealnya lebih dinamis. Kayak lo harus nge-enunciate kata-kata tertentu tuh dengan cara yang beda dan lebih jelas mungkin ya. Karena lo juga main di dalam suatu gedung teater. Gimana caranya biar orang bisa ngerti lo ngomong apa juga. Artikulasi jadi penting banget gitu. Jadi kayak it's okay to enunciate lebih malah gitu. Kayak ternyata beda approach-nya. Kayak belajar banyak banget insight lah dari situ. Dari situ mulai kenal Om Erwin. Akhirnya aku audisi lagi. Dia bikin project waktu itu kan, Di Atas Rata-Rata namanya. Om Erwin dan Kak Gita, Kak Gita Gutawa. Waktu itu aku ikut Dar 2, Di Atas Rata-Rata yang generasi kedua. Seangkatan sama Raffi Maliodra. Sudirman ya? Raffi Sudirman. Bukan Raffi Tamrin dong. Apalagi Raffi Pamulang. Nah, itu dia. Bareng Liodra juga dulu gitu. Jadi waktu itu seangkatan sama Liodra, Raffi Sudirman. Terus dari situ jadi mulai approach-nya beda lagi kan. Karena jatuhnya si project Di Atas Rata-Rata itu adalah suatu bukan band, tapi disebutnya mungkin kolektif kali ya. Iya, betul. Iya kan ya. Kolektif ya. Ya basically kita tuh bocah-bocah yang lahir dan berkembang di musik tapi punya style dan genre yang berbeda-beda kan. Itu sengaja digabungin tuh multi genre gitu kan. Ke dalam kolektif itu, dan kita tuh dulu di branding dan ditampilkan gitu sebagai itu justru kekuatannya itu diversity-nya. Kan berbeda-bedanya itu semua justru ya si diversity-nya. Oke, sekarang gini ya. Kavin waktu itu kan masih sangat muda lah ya. 8 tahun. Kita waktu itu pas itu 7 tahun 8 tahun tuh pas Laskar Pelangi. Itu dia. Pas Di Atas Rata-Rata tuh kayak aku 10 gitu. Berarti di usia segitu Kavin sudah mengalami yang namanya kerja bareng orang-orang seperti Riza,
Murals mana? Iya, jatuhnya udah kerja sih. Maksudnya udah ngalamin dari etos kerjanya mungkin, lingkungannya atau segi teknikalnya, bahwa kerja sama orang-orang level itu tuh gitu. Waktu itu buat Kavit itu hal yang emang gini apa? Nyadar nggak sih Kavit itu sedang bekerja sama siapa gitu loh? Apa biasa aja gitu? Jadinya mungkin sambil jalan sambil nyadar. Oh. Jadi kayak anjay keren juga ya. Keren juga ya. Ini kita ngomongin level high level loh ini. Gitu. Iya. Cuman akhirnya mungkin tapi seneng banget sih bekerja dengan mereka ya. Maksudnya tidak terasa seperti bekerja. Mungkin karena mereka juga paham bahwa they're working with kids gitu. Oke. Jadi mungkin dari segi workflow dan atmosfernya juga dibuat semenyenangkan mungkin. Jadi ya kita kayak main sih, kayak bermain. Maksudnya kayak ya kita bekerja melakukan hal yang kita senangi pada saat itu kan, which is nyanyi. Gitu. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Itu dia sobat. Oke. Anjay. Ya pokoknya gitu. Tapi ini ya maksudnya tentu ya semua itu pun kebawa dan ngebekas di diri seorang Kavit itu sampai sekarang. Bekerja dengan mereka semua itu. Oke, dari situ terus kemana tuh? Kan dari Dar 2 nih, di atas kata 2 nih. Dar 2. Lalu apa yang terjadi dengan karir Kavit? Dar 2 kita bikin album dan bikin konser yang nge-showcasein si album tersebut. Oke. Itu proyeknya berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Si Dar Kata itu. Terus habis itu baru tuh 2016 tuh ya kalau nggak salah. Di situ tuh yang dapat kesempatan, bersyukur banget, alhamdulillah banget, yang nampil sama David Foster di itu Java gimana Jazz ceritanya bisa tampil sama David Foster coba? Itu tuh sebenarnya pas aku kan sebenarnya manggung Java Jazz pada saat itu sama Om Erwin di rata-rata under Om Erwin waktu itu. Kita kayak bikin beberapa aransemen dari standards gitu, terus dimainin sama orkestranya Om Erwin, terus kita yang nyanyi gitu, anak-anak kecil gitu. Nah, kayak pas di situ juga, dan kayak biasanya kan di Java Jazz juga ada celebratory dinnernya, ada gala dinnernya kan, untuk ya inilah kayak groundbreaking lah, kayak hore jadi gitu, syukuran. Yeah. Nah pas di situ kayaknya itu kami diundang juga, terus aku bawain lagu perform di dinner itu, lagu yang sama Om Erwin waktu itu, di atas rata-rata, judulnya Tangga Nada. Main nggak? Main. Terus di dinner itu backing bandnya sama Ron Kings. Ron Kings serem ya. Ngasih chartnya ke mereka, terus kayak oke guys main Tangga Nada gitu mereka. Terus habis itu kayaknya di situ tuh ada music directornya David Foster yang nonton. Setahu aku sih kronologinya seperti itu. Karena dia tuh kalau nggak salah emang lagi nggak cuman main di Java Jazz ya, setahu aku. Kayak emang main di beberapa titik di Asia kalau nggak salah. Kayaknya jadi emang ada timnya yang ikut jalan juga sama mereka, ada music director gitu. Nah aku di scout lah jatuhnya sama mereka, terus kayak mau nggak lu anjay kita bikin sesuatu settingan nih gitu. Tapi akhirnya ketemu dulu kayak semacam audisi dulu gitu sama David Foster langsung. Itu di keesokan harinya. Aku lupa waktu itu David Foster main di hari keberapa, special show ya kalau nggak salah. Tapi akhirnya we worked on a concept yang akhirnya membuat gimmick yang lumayan lucu sih. Jadi kayak aku tuh nanti ceritanya nggak bakal di-announce. Aku ceritanya nanti bakal ambil dari penonton. Gokil, gitu. Ada videonya di YouTube. Ada video di YouTube ya? Kocak dah itu. Terus. Jadi pura-puranya gitu. Makanya aku pakai topi biar gampang ditandain di video itu. Terus kayak ya udah lu ntar nyumput sini, ntar lu dipilih lah gitu sama David Fosternya, terus kayak nanti naik ke atas panggung gitu. Jadi pura-puranya jamming padahal enggak, itu udah setting. Iya. Tuh kita bawain lagu Signed Sealed Delivered oleh Stevie Wonder. Waktu itu nyanyi doang apa main sih? Nyanyi kalau nyanyi doang ya. Soalnya dia yang main. Iya. Kalau enggak digabut. Iya benar juga. Saya ngambil job desk dia. Oke. Yoi. Terus habis itu I guess ke situ sih apa musical milestone aku. Itu pas 2016. Terus setelah itu tampil di beberapa kesempatan lain di Java Jazz juga. Waktu itu sama Yamaha Music Project sih. Terus tiba-tiba main film. Nah itu nyebrang dikit. Iya.
ikut audisi sih pada saat itu. Waktu itu ikut audisi Keluarga Cemara kan? Keluarga Cemara. Itu mengajukan diri kah atau diundang kah, gimana tuh waktu itu? Mereka kayaknya punya mereka kan punya telco sendiri kan, punya talent coordinators dan casting director sendiri. Kayak dari mereka juga ada scouting juga sih dari mereka. Tapi aku nggak tahu apakah mereka scouting dan audisi terbuka atau gimana. Tapi pada saat itu aku dan segelintir orang lainnya yang bermain itu di scout untuk audisi gitu. Bisa jadi juga dari Laskar Pelangi juga bisa jadi ya. Jangan-jangan ada rekomendasi dari sana dan lain-lain. Iya sih harusnya. Sepertinya ya. Kemungkinan besar. Tapi intinya ya 2018, 2019 tuh akhirnya aku nyeleweng dikit dulu ke main film. Dan itu tuh kayak pas baru lulus SMA tuh kalau nggak salah 2017-an. Jadi, dan kita ketemu di situ yang yang masterclass di Bali itu kan ya. Oh iya 2017. Benar, di Bali ya. Ada karantina gitu. Terus itu tuh aku gap year sebenarnya. Lulus usia 13 OTW 14 kan SMA tadi. Aku gap year setahun buat main film. Di 2018 itu. Terus habis itu 2019 baru kuliah. Suka nggak main film? Suka. Tapi dibanding di panggung? Nah, kalau misalkan head to head kayak gitu, aku prefer musik sih. Mungkin karena memang aku juga sudah lebih terbiasa dengan dunianya dari belia ya, dari kecil. Dan tapi aku kalau misalkan untuk main gitu, kayak lebih suka teater juga deh. Kayak lebih dinamis aja gitu. Dinamis. Dan mungkin kayak memori dari musik Laskar Pelangi sangat memorable banget. Bayang 6 bulan ini karantina kan? Iya asli. Begitu show-nya juga sukses itu kayak salah satu pertunjukan musikal wow di Indonesia gitu. Iya, dan gitu. Itu kayak benchmark banget gak sih? Kayak sangat. Di Indonesia tuh kayak gila, anjay musikal tuh kayak gini musikal, guys. Iya. Ada dan kayak gini gitu. Dari artworknya, musiknya. Om J Subiakto juga tuh stage design-nya. Gila. Masih jelas nih di kepala nih menonton itu kayak gitu. Apalagi kan maksudnya dulu pernah gitu nonton Broadway gitu kan di New York gitu kan, Cats gitu tuh. Nah, di Indonesia nonton musikal asli Indonesia. Gila. Sudah Kavin. Gila kan? Oke, Kav. Maksudnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih dari perjalanannya Kavin ya. Kavin bermusik sejak kecil. Dia benar-benar ngulik dan suka ngulik musik tuh hal yang mengasihkan gitu ya. Geeking out gitu. Geeking out about music yang benar-benar deep gitu loh masuknya. Dan itu jadi hal yang menyenangkan, oke. Nah, udah gitu, Kavin masuk ke dunia industri tuh kayak awalnya tuh casting ya kan. Sampai masuk ke, bayangin ya, udah ngalamin teater musikal. Dan teater musikalnya nggak main-main. Langsung masuk ke productionnya Erwin Gutawa ya. Itu juga nggak main-main juga ya kan. Sampai ke film, yang mana gak main-main juga film aja. Tapi intinya, maksudnya ya semua orang harus memulai ya kan. Dan ya dari casting dulu segala macam gitu. Dan itu semua tentu memberikan pelajaran besar banget ya kepada seorang Kavin Sultan sekarang. Iya. Ya gak sih? Gak cuma dari segi musik doang barangkali, tapi dari segi semua gitu. Iya, dari segi bagaimana caranya berkolaborasi sama orang lain dengan enterprise sebesar itu. Bagaimana caranya bekerja sama dengan orang-orang yang ya maksudnya di dunia kreatif ya, workflow dan etos kerjanya tuh sangat aku nyebutnya bleeding dan spilling all over. Maksudnya kayak kita punya job desk masing-masing, tapi karena kita dunia kreatif, jadi kita harus mengekspektasikan bahwa diri kita tuh pasti bakal ngerjain job desk orang lain juga, dan maksudnya bakal ada overspill di antara orang A dan B tuh pasti kayak ada irisan-irisannya lah bekerja samanya, dan itu tuh kan pasti cara menavigasikan itu di dalam dunia kreatif tuh beda kan dengan dunia pekerjaan pada umumnya. Dan aku rasa sih kayaknya banyak sekali wejangan-wejangan tuh yang didapat dalam industri kreatif tuh malah life skills-nya, life lessons-nya kayak gitu. Itu penting banget tuh. Itu pernyataan yang penting banget. Oke, Kak, sebelum kita masuk ke permusikan Kavin Sultan masa kini, tolong jelasin dulu kenapa Kavin kuliahnya arsitek. Ya, itu pertanyaan menarik. Iya. Sebenarnya alasannya pasaran guys. Apa tuh? 3 alasannya, pasaran semua. Seneng main Lego, seneng gambar pas bocah, dan seneng main Minecraft. Alasan yang pasaran untuk masuk arsitektur. Kirain
pengen cari duit gitu Ya dong. pengen lah, cari cuan semua orang juga pengen. Jadi apa sih senang. Iya ada satu lagi plus cari cuan nih. Itu dia. Itu dia penting tuh. Iya. Kita nggak usah bohong lah. Nggak usah bohong gitu. ya kan. Cuman sebenarnya mungkin ya kalau aku baru kenal sama orang gitu ya mungkin pertanyaan yang mereka lontarin kan juga gitu kayak lah lu bermusik tapi kok kuliahnya ke arsitektur. Sebenarnya first love gua tuh sebenarnya bukan musik. Ada lagi tuh tadi yang mana menggambar. Jadi pas usia aku tapi kan, gamtek ya. Bukan gambar ilustrasi ya. Gini pakai rotring. Iya, pakai rotring gambarnya. Jadi dulu tuh kan ya aku tuh tadi sempet cerita tentang aku mulai les nyanyi kan yang gara-gara gagap tadi usia 3-4 gitu. Aku tuh sebenarnya udah mulai nyoret-nyoret dan seneng gambar tuh pas usia 1 tahun 2 tahun gitu. Karena ini sebenarnya ada nggak tahu apakah kalian menganggap ini kontroversial atau enggak, tapi menurut aku sih harusnya kayak gini ya. Tapi Bonyok tuh punya parenting style yang unik. Mereka tuh nggak pernah ngasih aku mainan pas kecil. Masa? Serius? Iya. Karena dengan alasan biar nggak stifling kreativitas aku. Jadi ya udah nih. Satu-satunya mainan yang boleh dikasih, yang dibeliin dan dikasih itu, dan kalaupun ada teman-teman ngasih pas aku ultah itu, yang disortir tuh, yang boleh dikasih ke aku tuh Lego, sisanya difilter out sama Bonyok. Ya udah ini disimpan buat nanti atau dihibahkan lagi ke orang lain gitu. Karena itu menurut mereka mainan yang ngasah kreativitas itu. Karena you don't have to play with the instructions untuk membangun sesuatu. Lo bisa ngikutin itu, tapi abis itu lo hancurin terus lo bikin hal-hal sendiri, kreasi sendiri, terserah lo. Jadi gitu master builder ya? Yoi, master builder. Dulu gue menang juga kompetisi Lego. Oh iya? Iya, juara 3 dulu. Emang seneng banget. Emang seneng banget Lego. Terus dikasih pulpen aja sama alat tulis banyak, kanvas dibeliin banyak kanvas. Art supplies, cat akrilik, watercolor. Dari kecil malah dibeliinnya kayak gitu-gitu. Terus kertas Canson yang agak serius banget, yang serius sedikit kan biar nggak buat sketsa gambar, grafit dan lain-lain gitu. Terus makanya dari situ minat gambar aku sama minat aku untuk berkreasi itu jadi tinggi karena aku jadinya mau punya mainan apa harus bikin. Kayak mau bikin mobil-mobilan, mau punya mobil bikin. Dari karton susu, potong pakai cutter, bikin orang-orang dari kertas, terus colok sedotan biar jadi rodanya kan. Jadi rodnya, jadi tiang rodanya. Terus rodanya bisa potong dari kertas, gunting gitu, tek gitu. Jadi mobil-mobilan. Bikin rumah-rumahan atau bikin kostum bikin rumah-rumahan habis itu kita mau jadi satria gitu, mau ngejarah rumahnya gitu. Terus kayak ya udah bikin sendiri potong kardus jadi swordnya, jadi pedangnya dari balut pakai aluminium foil biar bersinar terus kayak ya gitu. Kayak makanya semua dulu kayak udah main role playing juga dari kecil. Jadi kayak semuanya emang DIY. Itu ternyata penting ya, mentality itu DIY itu kebawa ke kegiatan berseninya Kavin sekarang. Maksudnya bahwa gue ngebayangin musik yang keren banget nih, aduh melodinya keren banget, bikin sendiri. Ya nggak sih? Sampai liriknya itu udah kebiasaan tinkering dan bikin sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya jadinya jatuhnya ada kata-kata mutiara yang lebih deep dari itu yang bisa kita sadur. Mungkin jadinya moralnya adalah limitasi itu inspiring, limitations itu membubuhkan inspirasi. Ya kan? Karena keterbatasan kita, ya udah bikin sendiri gitu. Kayak anjay nggak ada produser nih, ya udah belajar produksi sendiri. Tolong ya, Betul. Yang nonton video ini kalau nggak tertampar atau tertonjok, tolong matiin videonya sekarang juga. Belajar nulis lagu sendiri. Itu gitu. dia. Ya gitu. Sebenarnya ya. Penting banget sih. Aku juga mulai nulis lagu juga awalnya dari situ sudah limitasi kayak. Dan ada sesuatu yang tergerak gitu, kayak dengerin banyak musik, banyak referensi, gini. Lama-lama tuh kayak, bisa juga kalian bikin sesuatu kayak gitu. Jadi akhirnya coba deh. Mulai itu juga udah kebiasaan juga dari dulu dari kecil untuk ya udah bikin sendiri, coba dan emang ya harus ngulik tapi ngulik itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan ya nggak sih? Oke, Kav. Sekarang ini sebelum kita terlalu kemana-mana nih, kita mesti fokus juga ke Kavin Sultan yang masa kini, ya kan?
Kavin juga sempat ngeluarin lagu yang nge-swing banget ya, yang big band. Itu judulnya apa? Judulnya I Am. I Am. Waktu itu aku co-produce bareng Om Ari Renaldi. Jadi kita itu big bandnya siapa? anak-anak Bandung. Oh iya. Kita rapi gila. keroyokan aja. Tapi ini kita jatuhnya DIY juga lah produksinya. Maksudnya kayak kan itu jatuhnya nggak mungkin sekian piece kita rekrut. Jadi kayak mainnya double kayak kita inilah tricky. Betul. Tapi itu beneran deh untuk sebuah rekaman big band, soundnya tuh rapi. Maksudnya kayak big band luar. Shout out to Om Ari Renaldi. Shout out Ari Renaldi Goks ya. Goks banget. Kalian dengerin judulnya I Am, Kavin Sultan. Itu tuh bener-bener musiknya big band banget. Stylenya Kavin juga swinging banget, tapi dengan style kedengeran kayak Kavin Sultan itu ada banget. Dan aransemennya sendiri? Aransemen aku sama Om Ari. Big band yang ngerjain Om Ari. Karena ya aku jadinya melihat dia sebagai mentor aransir mentor. Anjay, aransir. Saya jadul banget ya. Bahasa aransir ya. Aransir, penata musik lah. Musik. Tapi formatnya jazz big band, maksudnya kayak horns gitu, kayak trompet, trombon, saxophone, rhythm section. Cuman itu aku ngelihat si lagu I Am tuh sebenarnya subconsciously mirip lagu Tangga Nada ya. Karena ada bagian big bandnya, ada bagian tidak big bandnya. Tuh. Lagu Tangga Nada tuh aku terlibat gak ya waktu itu ya? Terlibat waktu itu. Ngapain ya? Aku ngapain ya? Nge-vokal direct aku. Vokal direct ya? Iya. Oh iya ya? Ini nyala gak? Nyala tuh. Waktu itu kayaknya Tangga Nada main di mana sih? Lupa lagi. Lupa tuh. Oh di best. Ada versi akapela bukan sih? Iya. Oh iya ya. Oh iya, ini salah satu lagu tergila ini di atas rata-rata. Iya. Oh iya, sedap. Ini kan gak swing nih. Iya. Terus pas mulai swingnya pas di Oh iya, itu ya kan pas B sectionnya. Oh berarti aku ikut yang di Baris Rabi. Tunggu, Baris Rabi ini tuh dar 2 apa dar 1 sih? Dar 1. Kalau dar 2 tuh Ciputra Turner. Oh iya benar. Tapi waktu itu kita terlibat karena Iya kan. Coach nge-vokal direct. Iya, nge-vokal direct itu. Oke, Kav. Nah, sekarang I Am ya tadi ya. Sorry. Oke, I Am ya. Itu lagu nge-swing banget dan juga selain itu Kavin juga maksudnya ada satu yang menarik, kata-kata yang menarik di di profile Spotify-nya Kavin Sultan itu over-engineered pop. What the hell is that? Sebenarnya itu celetukan dari temen yang nyangkut di aku, di benakku, dan kayaknya mungkin kalau misalkan mau, nggak tahu ya, ini belum kepikiran sih kesananya mau kayak gimana, karena aku juga masih namanya juga musisi indie ya Kak, masih belajar di sana. Tapi kalau misalkan mau bikin merch gitu-gitu, mungkin aku tagline-nya mau over engineered pop gitu. Sebenarnya itu gara-gara temanku tuh setengah ngeledekin aku. Kayak anjrit, lagu lu kompleks banget anjir. Siapa yang mau dengerin? Terus lagu lu tuh terlalu engineered, over engineered pop. Itu kayak over engineered pop, kayak kabelnya nggak cukup, kurang banyak, kayak lu tuh terlalu jeli sama hal kayak gitu. Berpikir secara arsitek. Popnya anak teknik. Engineered, over engineered pop, engineering. Kav, coba dong main dikit lah sebelum kita lanjutin obrolan. I Am tuh, I Am coba ya. I Am tuh sebenarnya jatuhnya agak kayak Tangga Nada sih. Iya. I Am tuh kan jatuhnya debut aku ya sama Om Ari ya. Maksudnya pengen bikin single lagi sebagai Kavin Sultan yang tidak under siapapun gitu. I Am tuh mainnya di C. Intronya gini, intronya di 5. Ya. 3, 4. Ini sebenarnya shout out ke Kak Berli Kumahwa juga sih. Waktu itu dia tuh, kita pernah main bareng di suatu acara, terus ada kesempatan di mana aku dibolehin main lagu original. Waktu itu lagu ini belum dirilis, cuman aku ikut bawain aja, terus beliau yang main bassnya. Terus abis itu dia ngide kenapa nggak intronya kayak gini aja. Ini sebenarnya intronya dari dia. Terus ada nada itu. Terus masuk verse 1. I'm not really fancy, they say I'm rather prancy, yet I've nothing to say, so I just see all the people staring at me, so apprehensive that I am. Ini sebenarnya changesnya
jazz, cuman mainnya nggak swing. But I'm not fluent in romance. I may have to in finance, and often I find myself lost within a trance. But I stop and then it hits me how lucky that at least I am. Keempat, minor. Terus baru swingnya di sini. Take a little time now. Take a minute just now and just see reality. All the places that I've been and the faces that I've seen made me realize. Now I verbalize. I'm not true. Ini balik lagi ke awal. I may have to. Gue lupa liriknya tapi ya oke gitu lah. Balik lagi ke groove yang awal. Jadi tadi B sectionnya dikerjain sama Omari. But I stop and then it hits me how lucky that at least intro I am. Terus solo. Balik lagi ke intro, ya gitulah. Pokoknya formal gue gitu. Ya gitulah. Iya, Kavin Sultan ya. Gokil Kavin. Gila itu lagu Kavin. Iya, lagu itu lagu yang aku tulis tahun berapa ya? 2018 cuman baru dirilisnya 2000. Umur 14 berarti. Iya, gitu. Rilisnya beberapa tahun lalu sih. Anak 14 macam apa yang nulis lagu seperti itu, teman-teman? Oke, itu keren banget ya. Jadi akhirnya aku debut lagi tuh di IM itu. Terus ya mulai berjibaku menjadi musisi indie. Cuman aku sebenarnya nggak pengen ngotak-ngotakin genre di kolam itu doang sih. Makanya kemudian single-single selanjutnya, di mana aku juga masih terus berkolaborasi sama Om Ari. Sebenarnya jatuhnya dia jadi kayak apa? Jadi wasit sih. Wasit jatuhnya. Karena aku punya banyak ide-ide yang mungkin all over the place. Cuman dia bantu untuk mengerucutkan ke dalam sesuatu yang lebih padu dan koheren. Kayak mending gini decision makingnya jadi dibantu oleh Om Ari gitu. Jadi mungkin next singlenya aku waktu itu rilis sesuatu judulnya Resolusi. Terus nextnya baru bikin yang double single yang kolaborasi sama Kesha juga. Judulnya Two Pounds. Terus B-side-nya judulnya Crutched. Terus sama Om Ari juga. Tapi Crutch gak sama Kesha? Crutch gak sama Kesha. Crutch sama Om Ari. Yang Two Pounds yang aku murni produksi sendiri. Baru itu tanpa Om Ari. Itu murni produksi sendiri. Dan terdengar ada sound 80s-nya juga ya? Iya, terus kayak sebenarnya lebih berani ke elektronik aja sih. Itu kayak sampling, drumnya banyak synth. Terus kayak chorus gitarnya tuh kayak sebenarnya di lagu Two Pounds tuh agak apa ya? Agak kayak alternative indie Perancis gitu. Ngerti. Aku ngarahnya ke sana sih kayak bass berarti bass waktu itu ini lucu. Yang main bass di lagu Two Pounds tuh banyak yang nggak tahu sebenarnya Iqbal Ramadan. Iya beneran. Kok bisa dia main bass? Dia kan dulu emang dia dulu sebenarnya dari dulu tuh main instrumennya dia bass. Kan. Terus waktu itu aku dengerin demo lagu Two Pounds ke dia. Sebagai ini aku jelasin waktu itu ke dia ini mau dibikin sebagai duet gitu. Terus dia bilang, "Anjay, gue suka lagunya." Dia bilang gitu. "Boleh enggak gue isi?" Terus ya boleh, gue mah gak nolak ya. Ya boleh dong. Keren, terus dia isi, terus anjay, jago. Iya, jago banget, jago banget. Okay. Main bass jago banget terus kayak karena menurut aku juga kayak di lagu I Am kan double bass. Iya. Karena swing jazz. Betul. Sebenarnya jatuhnya contemporary jazz sih, soalnya ada bagian-bagian yang funknya juga kan. Betul. Cuman all double bass. Iya. Sementara di single selanjutnya aku sama Om Ari judulnya Resolusi. Itu funk. Yang main bassnya Om Ari Firman. Oke, Ari Firman. Shout out Om Ari Firman. Yo. Shout out ke Om Rudi Zulkarnain juga, dia main I Am. Iya betul. Kang Rudi. Yoi. Terus di lagu yang Two Pounds sama Crutch yang ngisi bassnya itu adalah anak-anak dari studionya Om Ari. Ada Kak Habib sama Kak Razaka. Terus pokoknya kita geng-geng Bandung aja. Iya. Berkeroyokan.
Sementara Two Pons yang main bassnya Iqbal. Dan gue pengen nyari sesuatu yang baru juga. Kenapa milih dia? Karena dia mainnya pakai pick. Oh gitu. Kayak, makanya soundnya begitu. Soundnya kayak indie pisan, gitu. kayak dong gitu ya. Oh, asik Oke, sekarang kalau ngelihat juga ada lagunya Kavin juga yang tapi kayaknya nggak dirilis deh. Bareng Kesha. Pokoknya ada di sosial media nyanyiin deh. Itu aku rilis. Udah. Tapi nggak sama dia. Judulnya Crutch. Itu si Crutch itu. Coba. Yang original song. Ya, itu. Intronya gini. Melodinya dari bassnya. Pokoknya pedal di G terus. Terus masuk. A few words you whisper, a ghost of a chance. We took it and danced through the moonshine, the grapevine, the cynics rehearse, but seasons traverse. Tell me the changes seem tried. Tell me it doesn't feel tight. Pop songs in love, what a drag. Why do I keep falling back into you? Intro lagi, pokoknya gitu lah. Ini agak soul berarti ya. Betul. Nah itu dia ya. Kavin tuh musiknya luas banget ya, dari yang nge-swing, old school swing gitu. Terus sekarang istilahnya anak gaul banget gitu musiknya. Musik gaul banget ya kan. Soul Mayer 7 gitu. Soul Mayer 7 gitu kan. Dan maksudnya ya secara pergaulan bermusiknya pun yang Kavin ajak ngejam dan berproject pun ya emang anak-anak, ya bisa dibilang anak-anak kekinian gitu. Secara permusikan dan perjazan ya. Tapi secara konsep musiknya Kavin Sultan sendiri ya, maksudnya dengan segitu banyak diversity, over-engineered pop, soul, jazz, swing gitu. Tapi yang menurut Kavin tuh gue banget dari 4 single yang udah rilis. Gak ada lagi. Karena aku ngerasa semuanya tuh bagian dari diriku secara ini seimbang, nggak ada yang diberatin. Oh paham. Mungkin aku lekat banget, banyak yang nganggap aku tuh lekat banget sama jazz gitu karena dulu pas masih kecil debut di atas rata-rata. Hadir sebagai jazzer. Tapi aku nggak mau mengotakkan diri aku ke dalam persona itu terus, karena makanya jadi sebenarnya aku juga ngerilis I Am itu juga sebenarnya kayak jembatan sih. Jadi kayak terakhir banyak yang tahu aku tuh di Tangga Nada gitu. Terus kayak ya udah, aku throwback deh ke situ lagi. Tapi habis itu tuh itu dijadiin stepping stone buat hal yang lain gitu. Ke resolusi yang lebih funk, ke Crutch lebih soul, terus ke si Two Pons tadi lebih indie. Gitu, lurus gitu mainnya. Oke, kalau soal musik udahlah Kavin gak usah dilakukan lagi lah, segala macam dia bisa kerjain gitu. Nah sekarang yang aku mau ngomong ini, kita kan kalau ngomong musik, apalagi kita juga mesti ngomongin rilis musik sendiri secara indie, artinya kita mesti jadi orang marketing juga kan. Nah itu dia, itu sebenarnya PR gue sih sebenarnya. PR-nya itu PR banget kan. Yang bikin tertarik banget adalah gini, Two Pons bersama Kesha, gitu kan. Tadi aku nanya juga ke Kavin. Siapa nih yang menentukan image-nya Two Pons secara warna, kostum, ya kan, image-nya tuh. Dan Kavin bilang, gua sendiri. Tolong jelaskan ke teman-teman ya kan, apa yang prosesnya gimana yang Kavin lewatin bersama Kesha gitu. Sebenarnya mungkin pada saat itu kalau proses kolaborasi sendiri sama Kesha, kita sebenarnya udah berkoordinasi dari sebelum dia datang ke sini kan waktu itu kan dia sempat kuliah di Belanda. Oh iya, makanya dia sempat lama nggak konten waktu itu. Dan maksudnya dia tetap bermusik, dia tetap merekam cover-cover dia di sana. Tapi dia ya terbagilah fokusnya karena dia continuing her studies di sana gitu. Tapi kami itu sebenarnya udah berkoordinasi dari situ dan udah ngomongin soal kolaborasi itu. Jadi kita sebenarnya kirim-kiriman demo sih, kirim-kiriman demo. Terus karena aku ngobrol juga bahwa ini aku produksi sendiri gitu dan kayak ya udah mandiri aja gitu. Ya udah akhirnya
kita saling bantu dan saling backup dari segi mikirin konsepnya, visualisasinya dan ikutan brainstorming bareng aja sih, naturally. Pas dia kesini juga jadinya ya udah kita coba apa yang bisa kita lakukan lah dengan limitasi dan hal-hal yang kita miliki di sekitar kita gitu. Limitasi itu hal yang banyak membantu Kavin justru ya? Iya, justru sebenarnya aku tuh mungkin kadang-kadang kita menganggap limitasi itu sebagai sebuah kekurangan gitu. Tapi jangan-jangan itu bisa sesuatu yang bisa membebaskan gitu, ya nggak sih? Malah, karena kalau kita dikasih kebanyakan pilihan tuh malah terpenjara nggak sih, bingung mau milih yang mana? Ya bener banget. Kayak sebutannya mungkin decision paralysis, ya kan? Lo dilumpuhkan karena kebanyakan opsi gitu. Jadi bersyukurlah kalau kita dikasih limitasi. Iya, sebenarnya kita dikasih limitasi itu mungkin sebuah pertanda bahwa kita tuh kuat, anjay. Bener banget. Oh ada soundtracknya. Iya, biar kayak TV gitu. Oke, ini menarik ya. Berarti di sini benar-benar ya, makanya tadi di awal kan aku bilang Kavin adalah sosok musisi masa kini karena ya udah dipikirin semua dari konsep kreatifnya, nggak cuma musiknya doang ya, kita ngomongin semua nih. Karena dan responnya positif banget gitu kalau di media sosial. Lumayan. Semua komennya tuh kayak approval. Alhamdulillah. Yoi. Gitu. Menurut Kavin ya, apa yang membuat konsep Two Pawns ini works gitu? Selain nih, of course dari sisi lucu dua sepasang dua budak korporat ceritanya. Bukan, maksudnya dua cowok sama cewek gemes gitu kan. Itu oke, itu works, tapi faktor apa lagi yang Kavin sebagai mastermind-nya gitu mikirin ini gue mau ngeluarin ini gitu. Mungkin tapi sebenarnya ini aku sambil belajar ya, karena jujur aku juga baru mau aktif lagi sebagai seseorang yang membangun solo karir juga setelah kuliah kan. Maksudnya aku spend banyak waktu itu kuliah dan kayak jadi aku juga sambil learning by doing lah jatuhnya. Betul. Kayak aku juga trial and errornya seiring berjalan lah. Cuman mungkin waktu itu sih yang kami pikirin sih kayak lebih ke simbolis aja sih. Kan sebenarnya lagunya kan emang tentang makanya judulnya Two Pawns juga karena diterjemahkan ya dua pion ya secara harfiah. Kan sebenarnya itu lagunya tuh menceritakan tentang itu lagunya sebenarnya cukup naratif sih. Nggak cukup spesifik terhadap suatu circumstansi tertentu. Karena aku tuh nulis lagu itu tuh specifically ngomongin soal office romance. Pulang bareng, iya, berangkat bareng. Iya, dan kayak awalnya tuh mungkin dua magang lah, dua pemagang, dua orang intern yang mungkin paid internship gitu atau gimana, tapi yang biasanya kan kalau misalnya anak baru tuh biasanya suka kena rotasi. Jadi awalnya dari divisi yang berbeda tapi kena rotasi terus jadi kayak kerja di satu project bareng jadinya gitu. Makanya sebenarnya dua pion kayak dari dua regu yang berbeda, hitam dan putih. Gitu. Tapi jadi ketemu gitu. Kayak misalkan E4 sama E5 nih di dalam papan catur gitu. Kan kalau misalkan maju yang kalau gerakan pertama kan bisa dua langkah ya pion. Bahaya nih. Ya kan? Udah ngomongin opening nih. Kan kayak gitu. Nah terus kan nyangkut gak sih? Kalau misalkan pionnya berhadapan tuh kan gak bisa saling makan. Betul. Gak bisa gerak ke kiri ke kanan. Iya. Ya udah sebenarnya situasi ini yang dijadiin simbol dari dua karakter lagunya. Kayak aduh kita stuck di satu tempat yang sama terus kayak bareng terus nih jadinya. Tapi kayak gimana caranya juggling soal perasaan dan profesionalisme gitu. Gitu sebenarnya lucu-lucuan aja sih. Terus mungkin ide dari visualisasi kita tuh ya basically ngenajemin si kiasan itu. Makanya emang kayak jadinya secara visual di artworknya kita megang dua pion yang berwarna dan kayak waktu itu ada lirik videonya juga kita emang main catur aja berdua gitu. Gitu sih sebenarnya. Lucu banget bagi kalian yang belum dengerin lagunya, dengerin sekarang dan juga ada video liriknya ya berarti. Ada video. Terutama kalau kalian pasti bisa relate lah, ya guys. Iya, menjadi seorang pion-pion yang terjebak dalam situasi. Emang terinspirasi dari cerita-cerita teman-teman juga sih. Emang banyak sih. Ini bisa jadi film, Kaf. Apalagi secara Kavin udah berpengalaman juga di dunia film. Bisa juga kalau one day ya kan bikin series atau video YouTube gitu. Kita lihat. Tentang short movie ya kan gemes banget sih kalau difilmin. Ya nggak sih? Apalagi waktu itu pernah bikin scene di lift gitu kan. Iya benar. Itu iseng aja lip sync di lagu-lagu sendiri kayak. Itu keren sih. Biar kayak film 500 Days of Summer gitu ya. Iya, aduh. Pokoknya banyak banget hal-hal yang menarik dan kreatif yang perlu banget untuk diikuti. Kalau kalian belum follow Kavin di media sosial, Instagram terutama ya. Instagram,
paling ya aku paling aktif di situ. Paling aktif di Instagram. Mau ngaktifin lagi ke YouTube dan TikTok, cuman lagi ya biasalah namanya juga baru belajar jadi lagi nyari nih gimana nih caranya, gimana ya follow saya. Iya, memang dunia TikTok itu tricky sekali. Tricky. tapi menurutku ya, aduh gampang banget. Kafein mah TikTok mah gampang. Iya banget. Oh ya kalau mau lihat sisi saya yang agak lebih aneh juga follow saya di Twitter. Oh, iya. Biasanya Kafein Twitter ngapain nih? Biasanya misu-misu doang sih. Kayak orang-orang lain. Kayak orang-orang lain. Komplain di Twitter biasanya. Kayak aduh. Kalau Threads? Kenapa? Threads aku nggak main lagi. Oh enggak. Dulu sempet main, cuman kayak masih nyaman sama Twitter. Tapi I refuse to call it X. Lebih suka Twitter namanya. Gue nggak suka. Anak lama. Iya anak lama. Main lama aja. Oke, Kavin, what's next nih untuk seorang Kavin Sultan? Anjay, Sultan. Iya sih emang bahasa Arabnya. Iya kan TH kan ton kan. What's next? Mungkin aku pengen rilis lagu lagi, tapi album belum. Iya pengen sih sama Om Ari juga ngerjain ya bareng. Cuman proyeksinya belum tahu kapan karena indie. Jadi kayak itu sebenarnya kelemahannya tuh. Kita harus menjadi bos untuk diri kita sendiri. Bener. Cuman kadang-kadang saya juga suka terlalu menoleransi diri sendiri. Jadi kayak ya nanti deh. Cuman ya mungkin terlalu kreatif dia mah. Banyak ide, eksekusinya jadinya tertunda mulu. Dasar nih. Ya gitulah. Okay. Tapi intinya aku tuh sekarang ya di samping mencoba untuk membangun dan ngonsepin terus si solo karir, aku bekerja di beberapa project juga kayak tadi tiba-tiba Iqbal ngisi bass itu karena aku tuh sebenarnya terlibat di proyek musik dia yang berjudul Bale ya. Bale tuh baru debut tuh bulan awal tahun inilah. Dia musiknya alternatif gitu gak sih? Jatuhnya iya kayak agak-agak rasa-rasa 90s gitu. Dari segi imagery juga. 90s pop sih, cuman agak ya mungkin agak ada edge atau sisi rocknya karena memang lagu-lagu dia gitaran banget. Oh iya, lagu-lagu gitaran banget. Casero gimana Casero? Nah iya, aku juga terlibat di project New Casero namanya. Itu regenerasi dari Casero kalau singers pada tahu Om Chandra Darusman, lagu Bersatulah Semua Seperti Dahulu, itu lagunya Casero. Nah, aku dan tadi Raffi Sudirman, Kak Albert Fakdawer sama Kak Rega Dauna, kami berempat tuh bikin New Casero yang kita tuh mengumandangkan kembali lah lagu-lagu Casero. Kita rearrange ulang. Di band itu ada 2 pemain film berarti ya? Ada Albert Fakdawer sama Raffi dan aku juga. Oh Raffi juga. Raffi juga main film juga. Iya, jadi 3. Tinggal Kak Rega nih, ayo kak, gas kak. Dan mungkin what's next ya, stay tune aja untuk proyek-proyek musik tadi dan proyek solo musikku. Dan mungkin what's next ya, aku masih aktif juga menjadi desainer interior. Oh iya benar ya, menjalani ininya ya. Menjalani sisi lain. Dari banyak sisi kan, setiap manusia punya banyak sisi toh. Setiap manusia di dunia. Jadi lanjut. Tapi lagi mau main lagi tuh. Iya mau main lagi ya. Dan dia mungkin kalau dari singers tertarik untuk rumahnya didesain, bisa langsung di Instagramnya. Nanti saya ya saat ini masih Instagram pribadi, tapi nanti deh saya bikin Instagram portfolio nanti. Upcoming. Bayang ya kalau Kavin bikin film pasti keren parah sih. Pasti set desain. Terus musiknya, warna-warnanya, kebayang keren. Ada nggak Kavin ya? Yang kolaborasi yang Kavin belum. Masa gini loh, Kavin tuh kolaborasi udah serem-serem, udah high level semua. Jadi kalau nanya Kavin mau collab sama siapa lagi agak berat ya. Tapi ada nggak Kavin yang pengen deh gue collab sama siapa gitu? Pengen sih, dan sebenarnya udah ada beberapa nama yang udah ongoing juga. Ada beberapa proses kolaborasi yang belum mau di-spill. Bakal terjadi berarti. Bakal terjadi di dalam single-single yang next yang aku keluarin bakal ada duet-duet lagi. Dan I guess expect more of that. Dan aku tuh sebenarnya kalau ngomongin kolaborasi aku pengen banget lintas genre gitu sih. Kayak karena aku nggak pengen ya balik lagi kayak tadi nggak pengen dikotak-kotakin dan kayak pengen mungkin sebutan kerennya genre agnostik gitu. Agnostik terhadap Iya. Nggak menganut gitu. Betul. Jadi ya udah kayak collab sama siapapun. Yang penting tuh adalah musiknya dan gimana caranya
kita tuh bisa serving the song yang lagi kita nyanyiin kan. Serving the song. Jadi maksudnya Betul. nggak usah manut ke genre-genre tertentu. Iya, yang dijunjung tinggi tuh komposisinya malah gitu. Terlepas dari apapun stylenya gitu. Kavin Sultan keren banget. Thanks banget udah banyak menginspirasi kita nih, dan gila sih, ditunggu banget ya. Maksudnya yang sekarang baru rilis 2 Pounds keren banget, lagunya yang Ayam juga keren banget, wajib banget dengerin, wajib banget dikulik gitu. Dan untuk yang kedepannya udah pasti ditungguin sih. Mungkin next kesini lagi bareng Kesha juga ya, kan bisa kita ngejam-ngejam. Nah, Kav, aku selalu minta ke semua tamuku kasih semangat nih di akhir percakapan kita untuk teman-teman yang nonton, untuk mereka makin terbakar semangatnya untuk berkarya, nulis lagu sendiri, produksi sendiri bahkan gitu. Ini konteksnya mesti musik atau enggak, atau kayak anything atau singers atau anything sih, karena pada akhirnya kan bermusik itu berkehidupannya nggak sih? Nah itu dia. Sedap. Kehidupan, kadang di atas, kadang di sonan. Ngeri. Apa ya, mungkin suatu pesan untuk kawan-kawan itu adalah ya sebenarnya trial and error dan cintailah kegagalan sih mungkin. Kayaknya itu deh. Soalnya tapi aku juga masih belajar untuk mengaccept itu, dan ya aku sama teman-temanku juga sering sharing, dan saya sama nyokap juga kayak ya saling support lah. Alhamdulillah aku punya support system yang lumayan toleran dan lumayan membantu. Cuman kayak I guess my point was salah tuh pasti ada, jelek tuh pasti ada. Masa-masa dimana kita masih mencari dan kayak belum punya identitas yang jelas tuh pasti ada. Jadi mungkin beranikan diri aja untuk bikin hal-hal yang jelek, karena jelek itu juga subjektif, tidak objektif juga. Dan karena mungkin sebenarnya value yang terbaiknya itu adalah bukan dari mutunya, tapi untuk saat ini, terutama kalau indie ya, terutama ya dari ada atau enggaknya sih. Jadi bukan dari mutunya dulu menilainya, kayak yang penting ada aja gitu. Cita-citain aja dulu, cita-citakan dan cipta-ciptakan saja dulu. Terus ya gitu, cintailah kegagalan karena itu adalah learning process lah, bagian dari learning curve-nya. Itu yang pertama. Terus yang wejangan kedua mungkin adalah coba bikin goals yang terarah aja sih. Karena ini aku ngomong kayak gini sambil ngomong ke diri aku sendiri. Sambil bercermin. Karena kadang-kadang kita punya habit untuk tidak mendefinisikan apa yang kita inginkan secara jelas. Jadi sehingga apapun gitu bisa dianggap sebagai bentuk kesuksesan atau kemenangan. Padahal mungkin progres kita belum sebegitu banyak. Mungkin karena kita takut untuk bikin threshold atau bikin patokan untuk diri kita sendiri. Mungkin karena kita takut akan komitmen itu. Jadi kita agak terlalu menoleransi diri sendiri dari aspek bahwa kayak gini aja udah puas. Tapi jangan-jangan kita bisa lebih dari itu. Which dimana kita mengajarnya juga harus melalui kejelekan-kejelekan tadi. Jadi menurut gue sih ya pakemin aja apa yang diinginkan tuh dirincikan sedemikian rupa biar kita punya kompas aja sih, tahu mau kemana. Dan ini ties back to the concept of being an indie artist gitu. Kayak anjay emang pusing sih karena nggak tahu mau ngapain most of the time. Dan mungkin karena tidak ada sosok-sosok yang memecut kita, jadi kita harus memecut diri sendiri dan kayak harus belajar sendiri, harus research sendiri, harus eksekusi sendiri. Cuman menurut gue sih possible aja asal kita jangan meleng dan tetap napak gitu aja. Jangan meleng dan tetap napak. Kavin Sultan, thank you banget udah mampir ke sini. Jauh-jauh dari mana tadi? Aku dari Jaksel. Dari Jaksel. Biasa ya. Tapi Kav, ini sih yang pasti bukan terakhir sih Kav. Bukan dong. Ini kita bakal ngobrol lagi yang pasti nanti ya. Dan main D&D bareng. Aku belum diajarin nih sama coach nih. Dari dulu pengen banget bikin. Nantikan. Yoi, bikin karakter sheet aja belum nih, masih PR. Bikin karakter ya, kita main D&D ya. Yoi. Oke. Nah, Kav, untuk menutup video ini kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Mau dilaguin gak? Gimana tuh coba? Bebaskan suaramu gitu aja. Oke. 3, 4. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu.
Wah, Thank you banget Kak Hafiz. aman dong.